6 tahun berlalu dari film pertamanya, akhirnya penggemar Doraemon di Indonesia bisa melihat kelanjutan kisah perjalanan cinta Nobita di Stand By Me Doraemon 2. Film ini disutradarai oleh Ryuichi Yagi dan Takashi Yamazaki. Suatu hari, Nobita tengah berada di kamar dan menemukan boneka beruang yang merupakan barang kenangan dari neneknya. Nenek Nobita diketahui meninggal ketika Nobita masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Boneka tersebut pun memantik kesedihan luar biasa dalam jiwa Nobita yang mengingat nenek tercintanya. Nobita pun menangis dan ingin bertemu neneknya lagi. Nobita pun pergi ke masa lalu bersama Doraemon menggunakan mesin waktu. Mereka pun sampai dan mulai mencari neneknya. Di perjalanan mereka pun melihat sang nenek yang menghampiri Nobita dan Shizuka kecil. Nobita kecil memarahi neneknya karena tidak dibelikan kembang api. Nobita besar pun memarahi Nobita kecil yang didengar sang ibu dan segera membawa Nobita kecil masuk. Karena tidak percaya kalau Nobita besar itu datang dari masa depan, mereka pun pergi ke zamannya. Namun Nobita menolak dan ingin sekali lagi menemui neneknya. Nobita pun bertemu dan berbincang dengan neneknya. Tak disangka sang nenek berkeinginan bisa melihat Nobita dengan pengantinnya. Nobita pun menemui Doraemon untuk membawa nenek pergi ke masa depan dengan mesin waktunya. Namun, Doraemon tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba nenek datang dan Nobita memperkenalkan Doraemon yang telah membawanya kemari. Mereka berencana untuk memperlihatkan pengantin Nobita ke neneknya. Dengan cepat, mereka pun pergi ke masa depan dengan mesin waktunya. Mereka pun tiba di masa depan dan melihat Nobita dewasa. Nobita dan Doraemon hanya dapat melihat dari jauh tentang semua orang yang khawatir dengan Nobita. Tetapi Shizuka percaya bahwa Nobita akan datang. Melihat hal itu, Doraemon pun punya ide supaya Nobita kecil menggantikan Nobita besar dengan bantuan kain ajaibnya. Setelah itu, Nobita pun menemui Shizuka dan beralasan ke orang-orang bahwa dirinya tersesat di jalan. Lalu mereka pun masuk ke gedung pernikahan. Diikuti Doraemon di belakangnya yang sudah mengecilkan diri. Doraemon pun menemani Nobita di telinganya. Nobita terlihat gemetar karena grogi, apalagi saat melihat sang pengantin Shizuka yang berjalan ke arahnya. Setelah pertukaran cincin, Nobita malah pingsan di tengah prosesi pernikahannya. Setelah Nobita siuman, mereka pun berfoto bahagia. Lalu, tibalah sesi sambutan Nobita yang kemudian Nobita terlihat kebingungan dan pergi dengan rasa malu. Ia pun beralasan bahwa surat sambutannya ketinggalan di luar. Nobita pun menemui Doraemon dan mencari Nobita besar. Tanpa diduga, Nobita besar berada di belakang mereka. Namun sayang, Nobita dan Doraemon tidak melihatnya. Sore pun tiba dan Doraemon pun memakai mesin waktu jiwa dengan cara mengirimkan jiwa mereka ke masa lalu untuk mengambil mesin waktu. Mereka pun bertemu dengan Nobita besar. Nobita besar pun memberikan alasan kalau sebenarnya dia takut akan masa depan tidak bisa membuat Shizuka bahagia. Nobita kecil pun menjelaskannya kalau ia telah menggantikan dirinya. Lalu Doraemon pun mengusulkan untuk melihat 1 tahun setelah pernikahannya. Yang ternyata saat itu juga Nobita besar belum kembali. Namun Shizuka percaya bahwa Nobita besar akan kembali. Dan Nobita besar pun ingin kembali pulang. Mereka pun kembali ke masa depan. Nobita dewasa pun kembali dan disambut banyak orang. Dan Nobita pun memberikan sambutan pernikahannya yang isinya ucapan terima kasih kepada sang nenek karena selalu berada di sampingnya, ayahnya yang selalu menyemangati dan juga sang ibu yang selalu memarahinya. Namun semua itu adalah karena kasih sayang. Dan semua orang terharu lalu bertepuk tangan. Di balik kejadian itu ternyata ada sang nenek yang sedang menyaksikan dengan menangis. Sang nenek pun berterima kasih kepada Nobita kecil yang sudah memenuhi permintaannya. Dan sang nenek pun bahagia. Lalu mereka kembali ke zamannya. Namun tanpa sengaja Nobita terkena tongkat pelupa dan melupakan semua kejadian barusan. Dan Doraemon pun hanya berkata bahwa akan ada sesuatu yang indah yang akan terjadi di masa depan. Oke seluruh, jadi film ini juga memberikan pesan-pesan moral yang bisa dipetik ya. Pertemuan Nobita dengan neneknya jadi salah satu bukti hargai setiap waktu bersama orang-orang tersayang sebelum orang tersayang pergi meninggalkan kita.